Nama Puspawangi untuk alun-alun Indramayu ini bukan keinginan Bupati atau memang keinginan Bupati itu atau seperti apa? Pada saat tim transisi itu dibentuk itu kan sudah diserahkan sama tim transisi. Nama itu sudah muncul sebenarnya, lebih cenderung kepada bunga ya. Bunga atau kembang. Tahun 86 saya nulis tentang terkait Cimanuk Kembangnya Jagat. Pemberian nama alun-alun Indramayu dengan nama Puspawangi tidak sekedar memberikan nama, tapi ada proses dari pemberian nama tersebut. Dibuktikan kemarin dengan salah satunya adalah ritual pemanggilan seluruh kecamatan, misalnya ada 31 kecamatan dengan membawa air tanah unsur dari kecamatan itu dalam rangka untuk peletakan batu pertama pembangunan alun-alun Indramayu Puspawangi. Selanjutnya, nama alun-alun Indramayu mengapa harus dipilih dengan nama Puspawangi yang kesannya adalah namanya perempuan banget. Ya, kita akan simak dan kita akan kupas sejauh mana nama ini dipilih menjadi nama alun-alun Indramayu. Apa maknanya? Apa maksudnya? Mengapa diberi nama? Dan mengapa juga yang dipilih adalah nama Puspawangi? Kita akan hadirkan narasumber penggagas nama Puspawangi untuk alun-alun Indramayu. Selamat datang. Selamat datang, Bapak Kusbandi. Ya, betul. Ya, Bapak Kusbandi ini adalah penggagas nama Puspawangi. Ya. Mungkin akrabnya dipanggil Mbah aja ya. Mbah. Nah, beliau ini adalah selain budayawan, ya, banyak orang yang kenal juga. Katanya sih memiliki indera ke-6 dan ke-7. Ya, Mbah. Karena mungkin bagi orang-orang tertentu yang suka di dunia yang biasa di dunia budaya dan lain sebagainya pasti kenal dengan beliau ini. Mungkin langsung saja, Mbah. Siap. Saya panggil Mbah. Sebelum ngobrol soal Puspawangi, barangkali Mbah bisa menceritakan sekilas tentang aktivitas lah yang terkini itu. Soal Mbah ini sedang apa sekarang nih kesibukannya? Alhamdulillah seperti biasa karena saya ini senang di dunia pendidikan. Sementara masih aktivitas saya masih di Yayasan Madrasah di Kelurahan Pandean dan juga ya ketua komite sekolah di SD. SD ketua komite. Bukan di SMP, SMA. Kenapa saya milih SD? Karena tergolong dari rendah aja dulu. Biar nantinya jadi orang-orang yang terpilih sehingga memiliki keselarasan yang betul-betul dipadu-padankan dengan teknologi saat ini ya akan lebih baik. Itu salah satu konsep leluhur ya. Konsep sakralnya seperti itu. Manusia, alam dan Sang Maha Pencipta ini harus selaras. Sehingga alam pun tidak marah, nggak seperti saat sekarang. Begitu marahnya alam ini bisa mengganggu kehidupan manusia saat ini. Contoh salah satu banjir, puting beliung dan lain sebagainya itu salah satunya gitu. Baik, luar biasa Mbah. Mungkinlah kita langsung ke tema pembicaraan kita kali ini terkait dengan nama Puspawangi, Mbah. Ya. Mbah sebagai penggagas atau pencetus nama Puspawangi untuk alun-alun Indramayu itu, sebelum kita kupas nama Puspawanginya, alasan utama barangkali alun-alun harus diberi nama. Sebelumnya kan tidak ada namanya, Mbah. Hanya alun-alun Indramayu. Juga di daerah lain juga tidak ada nama-nama tertentu gitu. Kebanyakan namanya nama daerah, langsung alun-alun Indramayu, alun-alun misalnya Tegal, alun-alun Pekalongan dan seterusnya. Betul. Nah, untuk Indramayu, mengapa harus diberi nama, Mbak? Apa nih alasannya? Ya, ini satu historisnya ada ya. Sesungguhnya dekade 80-an sampai tahun 2000-an itu kan
alun-alun yang semestinya tempat pertemuan sektor informal lah, yang resmi dan tidak resmi berkumpul di sana. Ternyata kan banyak sekarang ditutup, waktu itu ditutup, dibatasi sehingga tidak bisa fungsinya jadi opini publik atau publik relasi yang ada. Tapi gagasan itu muncul karena pada saat itu ada pemilihan bupati. Tentunya bupati pada saat pendaftaran itu harus membuat di daftar di KPU itu membuat visi dan misi program kerja. Tentunya kan ada program kerja unggulan yang harus disampaikan. Nah, salah satunya itu adalah alun-alun rakyat. Nah, kenapa harus dibuat nama? Ya memang kita harus berbeda. Kalau kita harus sama dengan kabupaten-kabupaten lainnya, berarti kita tidak punya ciri. Tidak punya ciri atau simbol kedaerahan kita. Jadi nama itu hasil daripada suatu perenungan yang cukup panjang sebenarnya. Ada proses kalau kami dari spiritual ya proses dijalankan dengan mohon kepada Allah, apa berbentuk kita ini dengan tirakat atau kita melakukan ini dengan istikharah. Jadi yang muncul tetap itu namanya Puspawangi. Jadi Puspawangi itu adalah nama yang cukup elegan. Sesungguhnya elegan banget dan dinamis sebenarnya. Tidak kalau ada unsur politis ya bisa saja itu karena memang bupati pemilihannya dengan jabatan politik ya, jabatan politik. Jadi memang suka atau tidak suka ya harus pemilihan bupati, karena bupati sebagai jabatan politik ya tentunya kami pada saat itu jadi tim dan itu nama itu belum diinikan. Setelah ibu dilantik baru ada suatu pembentukan tim kecil lah dari ya kami undang pada saat itu karena saya sebagai tim dari tim transisi dari kebudayaan pada saat itu coba kita untuk membuka gerbang. Karena gerbang perubahan ini harus ada. Dan salah satunya melibatkan beberapa tokoh. Walaupun sebenarnya tokoh ini tidak mewakili seluruh yang ada di Kabupaten Indramayu. Kalau kita ambil dari Wangsit itu harus lor, kidul, wetan, kulon itu harus mewakili. Karena pada saat itu memang harus segera, maka kita undanglah pada saat itu ada sahabat saya namanya Supali Kasim, ada Deddy Mulyadi, ada Uca Sarna, dan ada 5 orang yang kalau nggak salah itu dalam rangka membuka gerbang. Bagaimana memberikan masukan orang-orang sejarawan, orang budayawan untuk dilibatkan dalam program alun-alun rakyat yang bernama Puspawangi. Dan itu memang harus kita jalankan dan ini sudah bukti walaupun dalam perjalanannya itu tidak melibatkan semua yang ada gitu. Karena mungkin ada pembisik atau saya sering ngomongnya mungkin ada angge-angge lah. Angge-angge itu apa? Angge-angge itu ya pembisik yang tentunya tidak sesuai dengan tadi harapan. Yang harusnya tim itu yang berjalan ternyata tidak dilibatkan ya termasuk saya juga tidak dilibatkan. Harusnya saya sebagai penggagas, saya termasuk sebagai ketua tim di alur ini ya dilibatkan. Malah bagi saya karena saya tidak berpikir bagaimana itu proyek itu ini yang penting program ibu itu dilaksanakan sesuai dengan janji kampanye dalam 10 program itu. Berarti Mbah sebagai penggagas nama Puspawangi dalam proses pembangunan tidak dilibatkan? Betul. Tidak dilibatkan atau belum? Tidak dilibatkan, sampai saat ini belum dilibatkan. Ya karena tadi kalau dilibatkan mungkin ya memang ceritanya seperti itu. Harus Indramayu itu punya cerita. Indramayu itu agar nanti bisa dilirik di mata dunia. Dan saya punya keyakinan Indramayu itu jadi jug-jugane kabeh menusa. Itu jadi nama Puspawangi bukan nama asal-asal kita, ini hasil daripada perenungan cukup lama, hampir pada saat proses pilkada itu ini nama itu sudah muncul sebenarnya. Cuma memang pada saat itu hanya tim karena tim kemenangan kan, tidak semua ini akhirnya kita
Ya budaya kita itu budaya merangkul, setelah menang ya rangkullah, ajak lawan-lawan kita untuk berkecimpung untuk bagaimana memikirkan Indramayu ke depan agar lebih baik begitu. Ya, kembali ke nama Puspawangi, Mbak. Iya. Yang dipilih itu Puspawangi. Sebenarnya artinya itu apa, Mbak? Ya, kalau Puspa kan Definisi apa? hampir lebih cenderung kepada bunga ya. Bunga atau kembang. Tahun 86 saya nulis tentang terkait Cimanuk kembangnya jagat. Nah, akhirnya budaya Ngarot pun sampai ada bunga-bunga. Dan simbol-simbol itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Cuma mungkin kajian riset secara ilmiah mungkin belum, karena ini kan wangsit. Suatu wangsit itu ketika kita tidak dipahami betul, ya salah, gagal paham lah. Tapi kalau kita nyakafa, totalitas bagaimana menerjemahkan wangsit secara utuh, ya insya Allah dan nyata. Bisa dirasionalkan iya. Dari wangsit itu. Iya. Berarti nama Puspawangi ini wangsit gitu. Ya wangsit itu perencanaan, perenungan, sebuah perenungan. Perenungan yang cukup matang, kita nggak asal-asal bikin ini. Ya kalau itu di persoalan dari kata bahasa dan lain sebagainya boleh-boleh saja, tapi nama Puspawangi untuk Indramayu agar pemimpin sebenarnya bukan hanya untuk pemimpin saat sekarang aja. Jadi alun-alun itu harus benar-benar tidak ada belenggu lah antara pemimpin dengan rakyat. Rakyat itu rasa memiliki, tentunya kan bersama-sama menjaga keindahannya. Jadi kita bukan asal bangun, ada filosofi yang nanti saya akan bacakan terkait dengan Puspawangi. Sesungguhnya terjadi ini karena tadi Puspawangi itu memiliki konsep yang sakral itu di mata saya ya. Dan itu bukan sekedar hasil kita asal ngomong, tapi Puspawangi itu sebuah perenungan yang cukup panjang, sehingga siapa saja nanti ke depannya pemimpin ya harus kita buat kebagusan, keharuman Indramayu itu. Berarti mungkin kalau diterjemahkan Puspawangi itu nama bunga gitu. Ya. Jadi bunga yang harum ya. Bunga yang harum. Berarti pemimpin harus bisa menjaga keharumannya. Jangan sampai dulu kita tahulah pada zaman rezim terdahulu misalkan kita kenal ada presetan atau obrolan orang terkait RCTI, Randa Cilik Turunan Indramayu itu kan pesannya ini. Kalau nama Puspawangi kan bagaimana kita pemimpin dan rakyat bersatu padu bersama-sama membangun Indramayu ke depan agar lebih baik begitu. Nah, nama Puspawangi kan perempuan ya, maksudnya kesannya gitu. Kemarin kayak kata Bung Uca memang terlalu genit namanya dan gemulai gitu. Apakah sengaja dipilih karena memang bupatinya perempuan saat ini, Pak, atau gimana tuh? Jadi bukan ya, dalam suatu sejarah itu kan ada kita kenal dengan nama Endang Dharma kan, sampai sekarang ada di Unbir juga gedung ininya Endang Dharma ya, itu dan bahkan Endang Dharma Ayu itu. Nah terus juga bukan terkait bahwa pemimpin itu harus perempuan itu, karena bisa lanang bisa wadon gitu. Berarti tidak ada kaitannya mau laki-laki itu harus membawa namanya memang yang kenapa sama Mbak? Nama sosok ya dianggap sosok ibu, kalau kita mengacu pada kita sebagai seorang muslim ya taatilah pada ibumu dan baru bapakmu kan, itu kan sangat bijak ya. Begitu arif bukan genit, itu salah. Karena slogannya bupati yang sekarang maka kami juluki Ratu Pangersa. Nah itu kan ide-ide gagasan-gagasan yang sesungguhnya bisa dinikmati. Salah satu bukti fisik yang saat sekarang adalah Gagak Winangsi. Nah pada saat itu Gagak Winangsi kan yang sampai sekarang bisa dijual belikan, bahkan ada beberapa teman minta yang dari Brunei, minta dari Singapura, minta pin Gagak Winangsi. Nah ceritanya kan itu kan adalah satu bukti karya anak bangsa dari Indramayu yang bisa mengangkat derajat secara ekonominya, dan itu kan dipakai di hari jadi, dibawa gambar. Tapi kalau kita lihat filosofinya, cakra hilang munculnya gagak, cupu hilang munculnya kawitan, gelagar glugur tanah Jawa muncul Cimanuk Purwa, dan itu kan dipakai sampai sekarang. Orang kenal lah Gagak Winangsi kan, itu kan gagasan pada saat itu tahun 2003
saya nulis Gembore Jagat Dharma Ayu sampai Astinapura itu kan, sehingga punya relevansi sekarang ini sampai digunakan sampai banyak orang menggunakan simbol-simbol Gagak Winangsi. Walaupun namanya itu arti maksudnya itu banyak diselewengkan atau disalahartikan. Sama dengan Puspawangi, bukan genit. Puspawangi itu tandang kelawan menang, wani kelawan wenang. Itu karakternya seperti itu. Bukan genit, bukan gemulai. Jadi masih ada hubungannya Puspawangi dengan Gagak Winangsi? Ya pasti ada. Apa itu hubungannya? Jadi korelasi itu pasti ada ya dalam suatu sejarah itu, walaupun prosesnya panjang. Contoh misalkan tadi saya jargon, misalkan Indramayu bakal juga-jugane KB Menusa. Nah kapan waktunya? Ya mudah-mudahan pasca ini atau pada saat ini mulai kan, maka disebut geger. Nah itulah, jadi orang-orang saya pikir beberapa teman-teman sahabat-sahabat saya ini punya ide-ide ini bagus. Jadi artinya mereka kreatif dan itu adalah pembuka. Sama halnya saya ini bukan gerbang pada beberapa budayawan, terus seniman dan lain sebagainya. Ini pembuka. Yuk kita berkreasi. Dan kita punya ciri loh Indramayu tuh. Salah satunya harus diberi nama. Ya, iya dong, harus. Kalau tanpa nama nantinya repot kita. Kita jangan takut bahwa nama itu akan mempengaruhi Indramayunya. Sama Dharma Ayu itu kan mengemban suci, mengemban amanah yang suci. Jadi Dharma Ayu Nagari itu kan. Jadi kalau kita telisik lebih awal itu sama. Jadi harus jadi pemimpin Indramayu harus membawa keharuman daerahnya. Ya keharuman daerahnya tentunya yang diinikan adalah kembang, simbol kembang. Maka di saya tulisan itu Cimanuk Kembangnya Jagat ya, sama alun-alunnya Puspawangi. Jadi bukan dari tata bahasa ya. Jadi Puspawangi itu benar-benar melekat. Kita punya kok alun-alun Indramayu punya namanya Puspawangi. Kan kita punya ciri. Yang lain belum tentu kan ada. Misalkan barangkali yang lain, daerah lain meniru gitu Mas. Ya nanti ke depannya saya yakin misalkan sama dengan misalkan penangkapan pelabuhan Karangsong itu dengan ikan. Ya saya mencoba sebelah apalah katanya. Kita tambah ke tanah Indramayu aneh pinggiran, tanduran pinggir laut. Ya sekarang namanya mangrove itu kan. Nah bagaimana nama itu supaya ininya ya Tanjung Sara rame. Dulu tahun 2000 masih ini, sekarang kapal-kapal besar itu kan. Jadi ya untuk siapa? Ya untuk masyarakat Indramayu. Kami hanya memberikan itu dasar, bukan dasar ambisi pribadi atau karena pribadi saya, tidak. Itu perenungan. Perenungan yang cukup panjang. Dan termasuk nama pendopo itu kan ada nama pendopo Wiralodra, apa itu Ruang Kitinggil dan lain sebagainya. Itu kan nama-nama yang khas daerah Indramayunya ya. Itu sebenarnya ini kan. Tapi alun-alun ya saya beri nama Puspawangi. Puspawangi ini elegan dan insya Allah dinamis ya. Jadi nantinya ke depan rakyat kita yang akan melihat dengan jujur. Nama ini tidak arogan, nama ini tidak kejem, jahat. Nama ini cukup bijaksana, cukup arif lah. Kita ini melihat nama yang itu betul-betul menenangkan jiwa kita, raga kita. Jadi semacam spirit nama ya. Untuk spirit gitu ya. Ya betul. Jadi tidak ada kaitannya dengan bupati saat ini gitu. Ya. Puan gitu. Bupatinya siapa saja ya. Misalkan kalau berdasarkan wangsit misalnya pendopo Indramayu, berdasar perenungan saya pada saat itu, nama pendopo Indramayu apa sih? Nah banyak kan di ini tanyakan. Ada namanya enggak? Ya, coba kita beri namanya apa? Ganda Reksa Ayu Madya. Ganda itu bisa lanang, bisa wadon pemimpin itu kan. Bisa Madya itu harus berada di tengah-tengah. Ayu itu akhlaknya yang baik. Kan gitu. Tapi Ayu dalam pengertian ini kebetulan bupati sekarang perempuan. Jadi Ayu nggak mungkin bupati. Kalau bukan perempuan atau laki-laki disebut Ayu kan. Jadi itu kan filosofi aja, filosofi. Jadi sesungguhnya kenapa Indramayu harus memiliki suatu inovasi, gagasan. Nah ini pembelajaran untuk teman-teman kita dan para budayawan, sejarawan. Ini gerbang
saya buka gerbang ini untuk teman-teman semua, teman-teman supaya berpikir. Nah, alhamdulillah sebenarnya dengan banyaknya mungkin gunjingan atau ini ya karena mereka ketidaktahuan saja. Jadi menerjemahkan seenaknya sendiri tanpa didasari dengan hati yang dalam. Jadi ketika kita dengan hati yang dalam, ya insya Allah Puspawangi akan diterima oleh semua kalangan dan semua pada saatnya, pada akhirnya tersenyum lirih. Oh gitu. Jadi memang bukan dari keinginan bupati ya memberikan nama Puspawangi, tapi memang ini harus hasil perenungan tadi. Ya, karena kami di tim transisi itu kan ini ada 10 program. Ya. Sebelum alurnya alur prosesnya kan ada alur, ada lembu digital dan lain sebagainya kan ada Dokmaru tuh ya kayak gitu tuh. Nah kalau Dokmaru kan singkatan kayak lembu digital singkatan kayak, tapi alun-alun apa disingkat alur saja kira-kira kurang ya. Tapi akhirnya kami merenungkan proses itu udah Puspawangi dengan tim itu pada saat itu ya Puspawangi tadi ya. Nah tentunya harus ada filosofinya ya, saya buatin filosofinya kan, seperti apa nanti kita akan bacakan saja biar nanti tidak gagal paham ya. Oke, siap. Nah, baik Mbah, penegasan lagi bahwa berarti nama Puspawangi untuk alun-alun Indramayu ini bukan keinginan bupati atau memang keinginan bupati itu atau seperti apa? Ya tidak ada keinginan bupati pada saat tim transisi itu dibentuk itu kan sudah diserahkan sama tim transisi. Nah, terkait dengan alun-alun Puspawangi ya sudah digodok di tim transisi itu nama Puspawangi dan sudah jadi sebelum pemilihan bupati sampai bupati terpilih gitu kan. Jadi karena kan kita punya programnya apa? Misalkan kita harus didaftar di KPU kan harus ada visi misi. Visi misinya apa? Kan itu harus dibuat. Programnya apa? Skala prioritas di 10 program. Nah salah satunya Puspawangi alun-alun itu. Itu hasil kajian jadi tim ada gitu kajian tim, jadi bukan bupati yang ini bukan bupati yang memaksa gitu tidak ya. Itu dari tim pada saat itu tuh. Dan diterima gitu. Iya itu. Nah mungkin yang terkait tadi ngomongin keterlibatan budayawan ya, termasuk Mbah sendiri sebagai penggagas nama Puspawangi. Mungkin katanya tadi tidak dilibatkan dalam pembangunannya, hari ini kan sedang dibangun nih Mbah. Betul. Nah itu harapannya gimana Mbah? Harus melibatkan agar ini makin sakral, langgeng namanya, alun-alunnya bagus dan seterusnya. Itu gimana nih Mbah? Ya sebenarnya karena ini kan salah satu program alun Puspawangi ini ya harusnya sesuai dengan rencana awal kan. Rencana awal? Awalnya kan gimana? Rencananya kan kita hadir di ruangan sekda. Kita ini walaupun memang bentuk sketsa itu kan kami sudah jadi sih sebenarnya udah jadi cuma saya nggak tahu ya kalau awal itunya sih, tapi hanya nama Puspawangi ya memang kita ajak tujuannya ini sudah selesai loh, pertarungan politik selesai, siapa kubu apa kita ajak, kita rangkul lah. Salah satunya yang terdekat pada saat itu ada di Dewan Kesenian. Ya, kita ajak ada Sihabudin sebagai ketua waktu Dewan itu Kesenian, iya. Ada sejarawan dan budayawan mungkin Mas Pali yang saya anggap mencumponi lah ya untuk bicara kita ini. Terus Sarna, Deddy Musasi dan lain sebagainya itu untuk bersama-sama bagaimana memikirkan membangun Indramayu ini sudah terpilihlah Ibu Nina terhadap pembangunan ini ya sekarang lagi berkembang. Harapannya harus dilibatkan terus sehingga tidak salah dalam mengartikan satu istilah konsultan publik dan lain sebagainya, ini harus ikut disertakan, diterlibatkan. Kalau kita memang pengen sampai selesai. Iya dong, kalau bisa selesai launching lagi peresmian. Dan ini ada yang memang yang salah ya karena tidak dilibatkannya tim yang dari awal ini. Ya saya nggak tahu ya, ada tiba-tiba kok muncul nama si A, muncul kok tiba-tiba ya saya kurang paham karena yang saya awalnya tahu tidak tahu menau soal Puspawangi. Yang tahu tuh saya
sebagai ketua tim kebudayaan pada tim transisi itu, ya saya panggil ada Supali Kasim, ada Uca, terus Sihabudin, Deddy Musasi. Ini hanya terlibatkan dalam tim kecil ya. Nah, termasuk ada Afin, itu sebenarnya ada Afin dari DKI juga itu. Jadi sebenarnya cuma walaupun memang itu tidak sempurna, harusnya kita kalau kita berdasar wangsit harus kita libatkan dari barat, dari timur, utara, selatan, harus 4 penjuru. Iya, itu harusnya. Harusnya. Cuma pada saat itu ya karena undangan yang mendesak mungkin ini ya sudah yang terdekat yang ada di mohon maaf di Indramayu Kota ya. Saya tidak berharap tidak Indramayu Kota, sebenarnya Indramayu cukup luas ya. Barat, timur, utara, selatan dilibatkan. Berarti mestinya dalam proses pembangunan alun-alun Puspawangi ini harus dilibatkan perwakilan budayawan dari semua barat, timur, utara, selatan gitu ya. Iya, harusnya. Tapi itu harapannya, itu ya harapannya saya sebagai berharap penggagas ya. Ya iya dan bukan alur saja, nanti kesananya pun sama gitu. Jadi saya membuka gerbang. Inilah Indramayu perubahan nih begitu. Berubah karena beberapa konsep, beberapa orang, masukan dari grassroots itu, masukan dari orang ahli di bidangnya masing-masing, diajak untuk berkumpul, diajak untuk dampeng setaman lurung setegalan. Tidak ada yang kata yang hebat kalau sendiri tuh, harus ada bersama. Indramayu itu kebersamaan dibangun. Insya Allah kalau itu diterapkan terus-menerus, insya Allah akan ada. Ya kita nih jujur, ibu bupati ya bukan gagasan ibu bupati kita trim, tapi Puspawangi itu adalah dari proses sebelum pemilihan bupati sudah berjalan. Jadi, nah karena ibu bupati yang menang, ya harus menjalankan 10 program itu, salah satunya alur Puspawangi, alun-alun Indramayu Puspawangi itu. Mungkin terakhir Mbah, tadi kan Mbah ingin membacakan filosofis ya tentang Puspawangi ini, barangkali ini sebagai closing statement lah. Barangkali silakan kalau dibacakan agar kita tahu semua dan paham, Mbah. Ya, dari program Ibu Nina yang 10 program, salah satunya alun-alun rakyat yang bernama Puspawangi. Ini ada suatu filosofi yang jauh-jauh sebelum ada pembongkaran dan lain sebagainya. Ini ada suatu filosofi, tentunya saya akan bacakan agar teman-teman atau warga Indramayu tidak gagal paham bahwa Puspawangi ini cukup elegan, dinamis, tentunya berkesinambungan. Karena pemikiran saya ada 3 poin dalam menjalankan suatu program nih. Jikalau kita nih ingin selaras dan bersama-sama, salah satunya terkait dengan manusianya, alam, dan tentunya yang menciptakan kita, Sang Holik. Tentang alun-alun rakyat Puspawangi, belenggu pemisah ini telah dirobohkan supaya tak ada batasan di antara keduanya, antara pemimpin dengan rakyat. Rasa memiliki akan tumbuh di antara rakyatku agar tak ada pemisah, bersatu padu, selaras dan berkesinambungan dalam mencapai dharma ayu yang bermartabat. Aku kembalikan seluruh hak rakyatku untuk menikmatinya dengan bersama-sama menjaga keindahannya. Itu salah satu filosofi yang pada nama Puspawangi itu. Jadi kalau ada orang itu genit, apa itu ya, ini orang ini gagal paham, sebenarnya tidak mengerti awalnya. Jadi awal tidak paham, jadi sesungguhnya bagaimana kedekatan antara pemimpin dengan rakyat. Ini yang saya pikir ideal. Di mana saja, di daerah mana saja, kalau pemimpin dengan rakyatnya enak bersama, ya saya yakin untuk kedepannya bersama-sama membangun Indramayu akan semakin kuat gitu dan cepat maju. Jugjugan KB Menusa Dharmayu Nagari itu. Nah ini satu lagi yang harus saya sampaikan. Kemarin karena ada satu launching ya, ini sebenarnya ya tadi teman-teman tidak dilibatkan ini, mungkin ada wangsit terkait dengan Puspawangi. Membiarkan suatu tata letak sakral yang salah berakibat suramnya pandangan. Riuh yang terjadi akan terkumpul di titik yang sama
tugasku cukup berat. Akan tetapi mudah dilakukan. Biarkan terjadi, memang harus terjadi, agar semuanya menganggap ada tim di balik itu semua. Memang efeknya begitu dahsyat sampai terasa di ujung barat. Hanya doa yang terlantun agar Puspawangi ini terwujud dan bisa dinikmati oleh rakyat kita, Dharma Aju Nagari. Dan semua agar semua baik-baik saja. Terima kasih. Mas ada lagi nggak, Mbak? Ada lagi satu lagi. Bacaan, oke. 4 Agustus 2022, wangsitnya. Bergema namun tidak menggaung. Terpental dan terpelanting di segala arah. Tampak indah, akan tetapi semrawut. Banyak terbuang sampai perut ini menjadi buncit. Sekiranya berkenan, tetaplah berdiri di tengah terik matahari sampai condong ke arah barat dan berubah menjadi jingga. Perhatikan saja dan cukup melihat saja, tak perlu menyentuhnya apalagi sampai melarangnya. Pada akhirnya penyelarasanlah yang perlu dilakukan agar pesonanya memancar hingga semua mata tertuju pada titik tumpuan yang sama. Bila bermartabat ini ingin semerbak harumnya Puspawangi. Luar biasa. Itu Ya. filosofi semua Ya. tadi ya. Baik, Mbah, terima kasih Ya. sudah hadir di Alma Terima Corner. kasih. Kita akan ketemu lagi Ya. di lain kesempatan, Mbah. Sehat selalu, Mbah. Ya, siap. Dan semoga tetap untuk Indramayu ya. Ya. Baik, Dharma Ayu Jaya, Nusantara Jaya. Oke. Berawal dari Dharma Ayu dulu. Dan yang akan mengawalinya. Gitu. Luar biasa, Mbah. Ya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Alma Corner. Nanti kita akan jumpa lagi di Alma Corner. Simak, oper, no baper.